Oke, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam epidemiologi series ya. Sebagai lanjutan mata kuliah kita minggu lalu. Topik kita sekarang adalah penularan penyakit. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana proses penularan penyakit itu. Ya. Bila kita lihat misalnya persebaran COVID-19 di Indonesia, ya, di sini bisa kita perhatikan. Ini adalah persebaran coronavirus di dunia yang sekarang ini telah mencapai sekitar 900-an ribu, ya. Sungguh jumlah kasus yang tidak kita duga sebelumnya, dan ini adalah betul-betul salah satu bencana bagi dunia, ya. Kemudian di Indonesia sekarang ini kita ketahui bahwa pada saat ini jumlah kasusnya adalah 1790, ya. Dan yang paling banyak itu adalah di Jakarta, ya. Tentu ini berkaitan dengan penularan COVID-19 ini, ya. Bagaimana sebenarnya proses penularan COVID-19, atau biasanya ini hampir sama sebenarnya penularan penyakit, terutama untuk penyakit menular, ya. Di sini yang warna merah kita tahu ini adalah kasus primer. Artinya kasus primer itu adalah kasus yang pertama kali terkena penyakit tersebut. Ada juga yang menyebutnya itu adalah sebagai zero case atau kasus zero dalam suatu kejadian wabah atau pandemi tertentu, ya. Kemudian kasus yang berwarna merah tersebut menular ke kasus sekunder atau kasus kedua. Jadi kasus sekunder itu adalah kasus yang kedua atau yang ditularkan dari kasus primer, ya. Kemudian apabila kita perhatikan ini adalah juga kasus yang sekunder, ya, yang menular dari kasus primer ini. Kemudian dia menular ke kasus ketiga. Ini disebut dengan kasus tersier, dan demikian seterusnya sehingga terjadi penularan terhadap seluruh populasi apabila dibiarkan, dan akhirnya populasi itu akan mati, ya. Dalam hal keadaan di mana populasi itu telah mati, maka epidemi akan berakhir, ya. Kemudian masuk kita ke basic reproduction number atau sering disebut RO. Apa itu basic reproduction number? Atau sering kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah merupakan angka penularan dari suatu penyakit, ya. RO sama dengan rumusnya faktor risiko dikali periode waktu infeksi dikali frekuensi kontak dalam satu periode waktu. Faktor risiko misalnya, ya, seperti COVID-19 ini misalnya, faktor risikonya bisa bersalaman, bisa juga mendatangi tempat keramaian, ya, atau berkegiatan di tempat keramaian, bisa juga misalnya tidak menggunakan masker, bisa juga misalnya tidak mencuci tangan dan lain sebagainya. Kemudian itu dikalikan dengan periode waktu infeksi, artinya satu periode waktu dari satu kasus itu, kapan dia mulai terjadi infeksi. Apakah misalnya setelah muncul gejala, atau bisa juga sebelum muncul gejala. Artinya mulai terjadi inokulasi ke dalam tubuh manusia sampai dia dapat menularkan penyakit itu, itulah yang disebut dengan periode waktu infeksi, atau sering disebut dengan serial time atau generation time. Kemudian frekuensi kontak dalam satu periode waktu, ya. Berapa kali dia kontak dalam satu periode waktu infeksi itu tadi, ya. Nah, berapa kali dia kontak dengan kasus sekunder itu maksudnya.
Atau biasa dikatakan jumlah kasus primer yang terinfeksi oleh kasus sekunder dalam satu periode waktu infeksi. Ya. Satu kasus primer, periode infeksi 5 hari misalnya. Jumlah kasus sekunder yang terinfeksi kasus primer misalnya sama dengan 4. Maka R0-nya sama dengan 4/1 sama dengan 4. Artinya tiap satu kasus baru akan menularkan penyakit ke 4 orang sehat, ke 4 orang yang sehat dalam satu periode waktu, yaitu tadi yang kita katakan adalah 5 hari sebagai periode infeksinya. Ini adalah contohnya, yang dimana tadi satu kasus primer itu pada periode infeksinya 5 hari, jumlah kasus sekunder yang terinfeksi kasus primer itu tadi sama dengan 4, maka RO-nya sama dengan 4/1 sama dengan 4. Ya. Artinya tiap-tiap satu kasus baru akan menularkan kepada 4 orang dalam satu periode infeksi itu tadi. Kemudian penggunaan R0. Untuk apa digunakan R0 ini? Yang pertama, jika R0 kurang dan sama dengan 1, maka kondisi penyakit di populasi endemis, ya, dia akan bersifat endemis. Kalau R0-nya lebih kecil dan sama dengan 1, tentu kalau dia endemis tidak perlu kita lakukan suatu intervensi apapun terhadap populasi itu. Yang kedua, jika R0 lebih besar dari 1, maka kondisi penyakit di populasi itu bersifat epidemis. Tentu apabila dia lebih besar dari 1, maka populasi harus segera diintervensi. Apabila dia tidak diintervensi, maka dapat menyebabkan epidemi akan berlanjut terus-menerus. Ya. Artinya di sini adalah butuh intervensi jika R0-nya lebih besar dari 1. Ini misalnya adalah R0, ya, untuk COVID-19. Dibuat di sini adalah sumbu X, satu periode masa inkubasi, ya. Di sini adalah penularan COVID-19 sumbu Y. Kita lihat misalnya pada periode satu masa inkubasi itu R0-nya itu masih 8,36. Periode 5 masa inkubasi sudah mencapai di sini adalah 22,07. Periode ke-8 masa inkubasi sudah mencapai dia 36,71, dan periode 10 masa inkubasi sudah mencapai dia 49,0. Tentu ini sangat mengkhawatirkan gitu. Dengan peningkatan RO yang seperti ini, tentu tingkat penularan itu atau angka penularan dari COVID-19 itu memang sangat tinggi sekali. Ya. Jadi terus dia terjadi peningkatan. Istilah-istilah yang harus dipahami dalam proses penularan penyakit. Yang pertama adalah MI atau masa inkubasi, adalah suatu masa mulai terjadinya inokulasi, ya. Inokulasi, masuknya agen penyakit ke dalam tubuh manusia hingga menyebabkan terjadinya gejala-gejala sakit. Itu dia yang disebut dengan masa inkubasi. Yang kedua adalah TOF atau time of expose, atau sering disebut dengan masa paparan. Ya, masa paparan ini adalah masa seorang individu itu terpapar dengan agen penyakit. Ya, itu. Yang ketiga adalah masa laten. Masa laten ini adalah masa di mana mulai terjadi inokulasi atau masuknya agen penyakit ke dalam tubuh manusia hingga penyakit tersebut mampu menularkan kepada orang lain. Ya, mampu menularkan kepada orang lain. Kemudian ada serial time atau generation time. Generation time adalah masa mulai terjadinya infeksi atau kemampuan bibit penyakit menularkan penyakit tersebut kepada kasus atau bisa dikatakan seperti ini. Generation time atau serial time ini adalah kemampuan kasus primer atau waktu yang dibutuhkan oleh seorang kasus primer untuk menularkan penyakit tersebut ke kasus sekunder. Ya, ke kasus sekunder. Ya.
Artinya adalah waktu yang dibutuhkan oleh kasus yang pertama primer untuk menularkan penyakit tersebut ke kasus sekunder. Ya, demikian juga kasus sekunder, waktu yang dibutuhkan oleh kasus sekunder untuk menularkan penyakit tersebut ke kasus tersier. Nah, seperti itu terus. Kemudian masa prognosis adalah masa mulai terjadinya gejala-gejala penyakit hingga penyakit tersebut berakhir, sembuh, meninggal, cacat, atau kronis. Ya. Kemudian kasus inaberent adalah dikatakan inaberent apabila kasus tersebut belum menampakkan gejala-gejala. Ya. Ini sebenarnya sangat banyak di populasi. Kemudian ada juga kasus subklinis. Dikatakan suatu kasus itu subklinis apabila seorang kasus tersebut juga belum menunjukkan gejala di populasi tersebut. Jadi kalau subklinis ini sering ini dalam istilah kedokteran, sedangkan inaberent itu adalah dalam istilah epidemiologi. Ya. Kemudian ada juga kasus klinis. Kasus klinis adalah kasus yang sudah menampakkan gejala dengan jelas, ya, dan sudah mendapatkan konfirmasi dari petugas medis, misalnya dokter dan lain sebagainya, atau penyakitnya sudah jelas, ya, sudah jelas. Kemudian inokulasi adalah proses masuknya agen atau kuman ke dalam tubuh manusia. Kemudian infectivity adalah kemampuan agen penyakit, ya, untuk hidup dan berkembang biak di dalam tubuh host, ya, atau manusia. Kemudian pathogenicity adalah kemampuan bibit penyakit untuk melakukan infeksi di dalam tubuh manusia sehingga terjadi kerusakan sel atau jaringan dan akhirnya menimbulkan gejala-gejala penyakit. Virulensi adalah tingkat keganasan dari suatu penyakit tertentu. Jadi virulensi itu adalah menyatakan suatu keganasan penyakit, ya, tingkat keganasannya bagaimana. Ya, misalnya virulensi ini diukur dengan case fatality rate. Seperti COVID-19 ini di Indonesia mencapai 8,3%. Ya, berarti tiap-tiap 100 kasus COVID-19 akan menyebabkan meninggal sebanyak 8,3 orang. Nah, itulah tingkat keganasannya di sini yang dimaksud dengan tingkat keganasan. Kemudian kita lanjut masa inkubasi dan generation time, ya, COVID-19 ini tadi yang kita bahas. Kita lihat warna biru ini adalah kasus primer, ya, dia membutuhkan 5 hari. Kemudian dia menginfeksi kasus sekunder pada hari kelima. Oleh karena itu kita katakan generation time-nya adalah 5 hari atau time serialnya adalah 5 hari, ya. Kemudian kasus sekunder juga menularkan penyakit tersebut ke kasus tersier yang paling atas, juga membutuhkan waktu selama 5 hari. Maka dikatakanlah di sini generation time-nya adalah 5 hari. Sedangkan masa inkubasinya adalah 14 hari. Mulai misalnya pada kasus primer ini, mulai dari hari pertama sampai hari ke-14. Hari pertama dia terjadi inokulasi, kemudian hari ke-14 baru memunculkan gejala-gejala penyakit. Kemudian penularan penyakit atau sering tersebut dengan disease transmission adalah perpindahan penyakit dari seorang yang diduga terinfeksi penyakit tersebut kepada orang yang sehat, baik terjadi secara langsung direct transmission maupun tidak langsung indirect transmission. Jadi dia adalah merupakan perpindahan penyakit atau agen sebenarnya dari seorang yang diduga terinfeksi kepada orang yang sehat, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung, ya. Di sini penularan penyakit itu dapat kita bagi tadi menjadi 2. Yang pertama adalah direct transmission, ya. Direct transmission ini, ya, ini dikatakan penularan secara langsung.
atau sering disebut ini menular dari manusia ke manusia melalui kontak langsung. Kontak langsung itu misalnya bisa bersentuhan dengan kulit, bisa melalui seks parenteral, penetrasi, bisa melalui seks anal, bisa melalui parenteral atau suntikan, bisa juga melalui transfusi darah misalnya, atau bisa melalui kogenital. Ya, kogenital maksudnya di sini adalah penularan dari ibu ke anak. Kemudian indirect transmission ini menular melalui media tertentu. Ya, media tertentu. Media tertentu itu bisa udara, ya, droplet nuklei seperti COVID-19 ini. Droplet itu dikeluarkan ke udara. Ya, kemudian droplet itu terhirup oleh orang yang sehat dan akhirnya terjadi inokulasi atau sering ini disebut dengan airborne infection. Yang kedua adalah melalui air atau sering disebut dengan waterborne infection, ya. Contohnya ini misalnya sangat banyak, ya. Seperti kolera, tifus abdominalis, hepatitis, ya. Polio dan lain sebagainya. Kemudian makanan atau sering disebut ini dengan foodborne infection. Ini juga banyak medianya adalah seperti air, ya. Makanan ini juga medianya makanan. Penyakit-penyakit yang disebabkannya juga banyak yang menyangkut penyakit di saluran pencernaan. Misalnya seperti tifus abdominalis, ya, kolera misalnya, hepatitis, ya, dan lain sebagainya. Kemudian vektor, ya, medianya adalah vektor yang kita sebut dengan vector-borne infection, ya. Jadi vektor ini pada umumnya adalah serangga, insekta. Misalnya seperti Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah, seperti malaria, ya, nyamuk Anopheles yang menyebabkan penyakit malaria, kemudian cikungunya misalnya yang disebabkan oleh Aedes albopictus, ya, filaria misalnya yang disebabkan oleh nyamuk Culex. Kemudian penyakit itu juga medianya dapat merupakan alat tertentu atau sering disebut ini vehicle-borne infection. COVID-19 ini tentu dapat menular melalui alat-alat tertentu misalnya seperti gagang pintu, ya, terutama itu bisi-bisi, dia akan lama bertahan di situ. Gagang pintu misalnya seperti gantungan kain, meja, ya, piring dan lain sebagainya. Itu adalah alat-alat tertentu, ya. Atau bisa juga dia misalnya bisa juga dia ke lantai apabila itu dipegang oleh tangan, ya, maka kemudian kita menyentuh muka kita, kemudian itu akan menyebabkan infeksi melalui saluran pernapasan kita, misalnya seperti hidung. Oleh karena itu kan disarankan untuk mencuci tangan sesering mungkin, ya. Kemudian di sini zoonosis. Jadi zoonosis ini dia bukan merupakan media perantara, tetapi dia adalah inang perantara. Ya, itu dibedakan, makanya dia terpisah bukan sebagai vector-borne, dia dimasukkan sebagai klasifikasi vector-borne, tetapi dia memang terpisah sebagai zoonosis. Zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan oleh hewan ke manusia, di mana hewan tersebut berperan sebagai inang perantara. Ya, ini sebenarnya sangat banyak yang termasuk zoonosis ini, ya, termasuk juga COVID-19 ini, ya. Pada awalnya berasal dari mana? Dari kelelawar ke unta ke manusia misalnya. Ada juga dari gambaran penularannya itu COVID-19 ini dari kelelawar tenggiling manusia atau kelelawar musang manusia. Nah, jadi di sini musang
misalnya tadi musang, unta, ataupun tadi misalnya perantara antara kelelawar dengan manusia, itu disebut dengan inang perantara di situ, ya. Tapi kalau misalnya anjing, misalnya rabies, ya, yang menyebabkan rabies, dia menggigit manusia, akhirnya manusia itu terinfeksi. Anjing itu bukan inang perantara, tetapi dia adalah sebagai zoonosis itu sendiri, ya. Ini adalah rantai penularan atau chain of transmission, ya. Kita lihat di sini ada reservoir, ya. Reservoir ini adalah hewan, tumbuhan, manusia, atau media tertentu yang menjadi tempat hidup dan berkembang biak suatu agen infeksi, ya. Jadi dia bisa manusia, hewan, tumbuhan, atau media tertentu, misalnya seperti air, di mana memungkinkan suatu agen di sana dapat tumbuh dan berkembang biak untuk memperbanyak diri, ya. Sebagai contoh misalnya, reservoir untuk tuberkulosis itu ya manusia yang sakit, gitu, ya. Tetapi reservoir untuk kolera misalnya bisa air, karena di dalam air dia bisa berkembang biak, gitu, ya. Atau misalnya seperti sistomiasis misalnya, ya, reservoirnya manusia, ya. Seperti rabies misalnya, reservoirnya adalah anjing. Nah, seperti itu. Kemudian portal of exit, ya. Portal of exit di sini adalah pintu gerbang keluar kuman itu dari reservoir. Kalau manusia dari reservoirnya tadi adalah, maka pintu gerbang keluarnya bisa saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran urinaria, misalnya kulit melalui parenteral, ya. Misalnya kulit melalui sentuhan misalnya, ya. Bisa juga melalui parenteral misalnya, suntikan seperti orang yang menderita HIV/AIDS keluar dia dari reservoir manusia kan karena dapat melalui suntikan. Kemudian masuk dia ke media perantara tadi, ya. Media seperti yang kita katakan, media ini bisa udara, air, ya, makanan, foodborne, vektor, ya, dan juga vesicle tadi, ya. Nah, ini adalah salah satu ciri dari indirect transmission. Dia harus mempunyai media. Sementara untuk direct transmission dia tidak mempunyai media penularan. Kemudian dari media ada portal of entry, ya, pintu gerbang masuk agen penyakit itu ke dalam tubuh host yang susceptible itu tadi, ya. Bisa juga ini melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, juga saluran urinaria, kulit, juga parenteral, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Tadi adalah susceptible host. Susceptible host adalah orang yang rentan, ya, atau host yang rentan. Jika dari media penularan tadi telah keluar agen, portal of entry-nya, kemudian apabila host itu rentan atau susceptible host, maka host tersebut akan mengalami sakit, ya. Kemudian terjadi penularan dari orang ke orang, person to person, ya, transmission, ya. Nah, ini kalau dia tadi melalui suatu media tertentu dan kemudian bisa terjadi penularan dari orang ke orang. Setelah dari media sama seperti COVID-19 ini, setelah dari kelelawar tadi ke unta, dari unta ke manusia, kemudian terjadi penularan dari manusia ke manusia. Nah, dan person to person ini kembali orang-orang yang sakit itu akan menjadi reservoir dalam proses transmisi. Di sini ada beberapa istilah yang perlu dipahami dalam epidemiologi. Yang pertama itu adalah reservoir.
Reservoir adalah tempat hidup atau bisa dikatakan manusia, hewan, tumbuhan, atau media tertentu yang menjadi tempat hidup dari agen, ya, tempat hidup dan berkembang biak dari suatu agen tertentu. Jadi dikatakan sebuah dia itu adalah merupakan reservoir apabila agen itu mampu untuk hidup dan berkembang biak di media tersebut. Media itu tadi bisa manusia, hewan, tumbuhan, ataupun media tertentu. Ya, kalau dia mampu hidup dan berkembang biak di situ, maka dia dikatakan adalah reservoir. Yang kedua adalah host. Host di sini adalah bisa sebagai reservoir, host sebagai inang dari agen penyakit. Berarti kalau dia host sebagai inang dari agen penyakit, maka dia adalah reservoir. Bisa juga host ini adalah inang perantara atau host perantara, ya. Seperti misalnya kelelawar, unta, manusia seperti COVID-19 ini, maka unta disebut dengan inang perantara atau host perantara. Kemudian ada susceptible host. Susceptible host adalah manusia yang rentan. Tentu mereka ini belum sakit, tetapi mereka sudah rentan atau susceptible terhadap penyakit tersebut. Artinya mereka tidak mempunyai kekebalan terhadap infeksi dari agen tersebut. Kemudian ada vektor. Vektor ini adalah insekta, ya, yang menjadi perantara penyakit dari inang kepada manusia, ya, dari inang kepada manusia. Jadi dia tadi kan media. Media dia adalah vector-borne disease. Vektor ini nanti ada dua jenis, yaitu vektor biologis dan vektor mekanis. Mekanis misalnya adalah di mana agen penyakit hanya sekedar menumpang pada tubuh vektor sebelum ditularkan kepada susceptible host. Misalnya seperti lalat misalnya dari tempat sampah, kemudian misalnya dari tempat sampah itu E. coli lengket di kakinya, kemudian hinggap dia di makanan, kemudian E. coli tersebut lepas di makanan itu. Jadi dia adalah dikatakan vektor mekanis. Ada juga vektor biologis. Vektor biologis disebut di sini adalah di mana di dalam tubuh vektor itu terjadi sebenarnya suatu mekanisme tertentu, bisa itu merupakan perkembangbiakan atau suatu siklus hidup dari agen penyakit di dalam tubuh vektor. Ya, dia mengalami suatu siklus tertentu di dalam tubuh vektor, atau dia bisa berkembang biak. Misalnya ini adalah seperti Aedes aegypti, misalnya termasuk vektor biologis. Anopheles juga yang menyebabkan malaria, Culex, dan juga misalnya tadi Aedes albopictus, ya, itu termasuk vektor biologis. Kemudian vektor mekanis ini tadi. Kemudian ada resisten. Resisten berarti dia kebal, ya. Bisa manusia resisten atau berarti dia kebal terhadap agen penyakit tersebut. Bisa juga agen itu kebal terhadap antibiotik. Misalnya tuberkulosis, kalau dia misalnya tidak patuh minum obat, maka Mycobacterium tuberculosis itu akan resisten terhadap antibiotik. Ya. Kemudian karir. Karir ini adalah perantara. Ya. Karir ini bisa orang sehat, orang yang baru sembuh dari penyakit. Ya. Misalnya kalau dia misalnya seperti tipus abdominalis, dia baru sembuh dari sakit, maka dia sementara akan menjadi karir. Ya. Dia sembuh, tetapi dia membawa penyakit tersebut. Itu namanya karir. Ya. Kemudian ada juga misalnya tadi karir orang yang sehat, seumur hidupnya dia sehat, menularkan penyakit tersebut. Padahal dia sudah sehat. Ya. Nah, misalnya seperti ya, kalau tadi tipus abdominalis 2-3 bulan masih tetap dia menjadi karir, tapi kalau hepatitis mungkin 1 tahun, ya, atau 2 tahun dia bisa menjadi karir atau penular kepada orang lain.
Kemudian ada biomarker. Biomarker ini adalah indikator yang digunakan untuk menentukan apakah seorang itu telah mengalami sakit atau tidak. Misalnya sebagai contoh, biomarker untuk COVID-19 ini adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu ditemukannya virus corona misalnya dalam sputumnya misalnya. Nah, itu adalah biomarker. Atau misalnya seseorang yang dikatakan mengalami keracunan raksa atau Hg, ditemukan misalnya di dalam darahnya kadar tertentu yang telah ditetapkan itu melebihi nilai ambang batas kadar raksa misalnya, sehingga dia keracunan itu. Nah, itu namanya biomarker. Kemudian perlu juga dipahami jenis-jenis kasus di dalam epidemiologi. Yang pertama adalah kasus baru, ya. Dikatakan kasus baru apabila dia baru terkena dari penyakit tersebut. Misalnya kalau Anda terkena COVID-19, maka Anda dikatakan kasus baru. Ya. Tetapi kasus baru ini hanya ada istilahnya di dalam penyakit menular. Di dalam penyakit menular kasus baru ini tidak ada istilah kasus baru di dalam penyakit tidak menular. Kemudian kasus kambuhan. Kasus kambuhan adalah kasus yang telah sembuh. Kemudian dalam beberapa waktu kemudian dia kambuh kembali. Ya, kalau di dalam epidemiologi, setelah dia kambuh kembali, maka dia dikatakan tetap sebagai kasus baru. Misalnya dalam 1 tahun bulan 3 dia terinfeksi penyakit, dia sebagai kasus baru, kemudian dia bulan 5 sembuh, bulan 10 dia kambuh dengan penyakit yang sama, maka dia tetap dihitung menjadi kasus baru. Jadi dia dihitung dalam 2 kasus baru. Kemudian ada kasus lama. Kasus lama adalah kasus yang telah lama dalam suatu periode waktu tertentu. Ya, sebagai contoh misalnya, seorang sakit bulan 3. Kemudian bulan 7 dihitung lagi berapa orang yang sakit. Ternyata dia belum sembuh. Ya. Bulan 7 dia dihitung sebagai kasus lama karena dalam periode waktu itu dia belum sembuh dari penyakit tersebut. Ya. Nah, pada bulan 7 itu mungkin kasus baru akan juga ditemukan di situ. Nah, di situ dia bedanya. Jadi dia kasus baru dia bulan 3 tetapi bulan 7 dia belum sembuh, maka pada bulan 7 dia dihitung sebagai kasus lama di situ. Kemudian ada kasus primer. Kasus primer adalah kasus yang pertama kali terkena suatu penyakit. Kemudian ada kasus sekunder, di mana kasus sekunder ini adalah kasus yang menular dari kasus primer. Demikian juga kasus tersier adalah kasus yang menular dari kasus sekunder. Kemudian ada kasus klaster. Kasus klaster ini adalah kasus di mana seseorang paling sedikit ya kontak dengan atau kemungkinan kontak atau kemungkinan kontak dengan agen suatu penyakit, ya kan, yang bisa berasal dari daerah tertentu. Jadi minimal dia memiliki 1 kasus kontak. Misalnya sebagai contoh, si A sakit COVID-19, dia baru pulang dari Singapura. Singapura dikatakan misalnya sudah ditemukan di sana kasus COVID-19. Nah, sudah misalnya ditetapkan di sana bahwa di sana terjadi wabah COVID-19. Dia pulang dari Singapura dan dia di sini mengalami demam misalnya. Ya. Nah, karena salah satu gejala COVID-19 itu kan demam. Yang kedua adalah batuk kering, yang ketiga adalah sesak napas. Jadi dia memiliki satu gejala dan berasal dari daerah tempat wabah suatu penyakit. Nah, memiliki minimal dia 1 gejala, ya. Maka dia dikatakan sebagai kasus klaster. Sebagai contoh misalnya perawat, dia merawat penderita COVID-19, ya. Nah, dia kan bersentuhan kontak dengan kasus itu. Kemudian pada dia muncul gejala demam misalnya, maka dia dikatakan sebagai kasus klaster. Kemudian sekarang ini ada kasus impor namanya, import.
yaitu kasus yang berasal dari negara tertentu atau daerah wabah tertentu. Misalnya seorang yang baru pulang dari Malaysia misalnya, kemudian sampai di Indonesia, dia menunjukkan gejala COVID dan memang sakit COVID, maka dia termasuk kasus impor. Kemudian kasus lokal, di mana kasus ini adalah ditularkan dari penderita penyakit yang berada di daerah tersebut. Itu yang disebut dengan kasus lokal di sini. Jadi impor itu adalah kasus penyakit dari di mana dia tertular dari negara lain atau daerah lain. Kemudian kasus lokal itu adalah kasus di mana dia tertular di daerahnya sendiri, karena memang di sana misalnya sudah terjadi wabah gitu. Misalnya di Medan ini si A sakit, dia tidak kemana-mana, berarti dia menular dari penduduk lokal, maka dia dikatakan sebagai kasus lokal. Sumber bacaan adalah Timdek 2000 Epidemiologi Dasar, WHO 2013 Prinsipal Epidemiologi, yang sudah Anda dapatkan, bisa Anda baca itu. Kemudian CDC 2006 Basic Principle Epidemiologi, kalau Anda mau search, bisa Anda search itu. Oke. Demikian kira-kira. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, Anda boleh menanyakan di Google Classroom kita, atau Anda bisa langsung menanyakan saya nanti ke kantor saya jika ada sesuatu yang tidak jelas. Dan semoga ini bermanfaat bagi Anda dan menambah bisa menjadi referensi dalam pemahaman Anda tentang epidemiologi dasar, yang menjadi dasar pemikiran, pengetahuan Anda dalam mengikuti kuliah di program studi kesehatan masyarakat. Terima kasih.